Apakah diperhatikan? Tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bukan memberikan atensi bagi presiden kita. Kita bukan perhatiannya. Kita bukan kesayangannya. Beliau hanya mencintai kekuasaan. Mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Kritik kita terhadap rezim ini memiliki persinggungan dengan kritik yang disampaikan oleh PDIP. Oke. Lalu kan artinya kritik Bung Ubed tidak subjektif ya? Iya. Kira-kira begitu kan? Kira begitu. Ya. Karena faktanya begitu ya. Iya. Misalnya apa yang dimaksud dengan membahayakan negara? Iya. Itu kan diantaranya sesungguhnya adalah karena kebijakan-kebijakan rezim ini. Iya. Langkah melalui pengadilan selalu tidak bisa berhasil. Dari 17 semula kasus pelanggaran HAM berat itu 4 sudah diajukan ke pengadilan dan semua terdakwanya itu dibebaskan oleh pengadilan sebanyak 35 orang, bebas semua. Karena apa? Karena ada perbedaan standar antara hukum acara di Komnas HAM dan di Kejaksaan Agung, sehingga tidak pernah bisa sulit dibuktikan. Selesaikan pelanggaran HAM berat, legitimasi moral Jokowi jadi sorotan. Pengakuan Presiden Jokowi terhadap 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu dikritisi. Selain terlambat dan hanya sebatas aksesoris politik, Jokowi dianggap tak memiliki legitimasi moral untuk menangani perkara pelanggaran HAM berat. Sosiolog politik UNJ Ubedillah Badrun mengatakan, rezim Jokowi juga menjadi aktor dalam perkara HAM berat, sebab terdapat kasus tewasnya petani, mahasiswa, buruh pada masa pemerintahan Jokowi. Ubed mengakui pernyataan tersebut telah disampaikannya dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta Jumat kemarin. Diskusi dihadiri sejumlah tokoh seperti ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio dan Adi Masardi. Ubed melanjutkan, terjadinya pelanggaran HAM pada rezim Jokowi merupakan fakta yang turut tercatat dalam lembar sejarah. Dia membeberkan pada 2019 seorang mahasiswa di Kendari tewas tertembak aparat. Belum lagi kasus lainnya seperti tewasnya 6 pemuda pada 2020 di KM 50. Tewasnya lebih dari 100 supporter dalam tragedi Kanjuruhan juga dapat digolongkan pelanggaran HAM berat apabila diusut secara imparsial dan independen. Pada sisi lain, lanjut Ubed, Presiden Gus Dur telah lebih dulu menyampaikan permintaan maaf kepada korban tragedi 1965 sampai 1966. Permintaan maaf Gus Dur yang disampaikan tahun 2000 lebih progresif dibanding Jokowi karena sebatas menyampaikan pengakuan. Kaitkan dengan KM 50, murid Habib Rizik komentari kasus tewasnya Brigadir J di rumah Ferdy Sambo. Banyak kesamaan senjata ajaib. Di antara banyaknya kejanggalan-kejanggalan pada kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo adalah mengenai CCTV. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, CCTV di rumah Ferdy Sambo sudah rusak semenjak 2 minggu lamanya sehingga sangat sulit menyingkap tabir kasus ini dari hal tersebut. Dekoder CCTV Possatpam di komplek perumahan juga diketahui telah diganti oleh pihak tertentu. Berdasarkan pengakuan ketua RT setempat, pihaknya tidak diberitahu apa-apa terkait pergantian dekoder CCTV tersebut. Mengenai misteri CCTV kasus insiden berdarah di rumah Ferdy Sambo ini, Wakil Sekretaris Jenderal PA212 Novel Bamukmin angkat suara. Dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Analisis Data yang juga disiarkan YouTube Refli Harun Channel, Novel melihat ada kesamaan apa yang terjadi di rumah Ferdy Sambo dengan kasus KM 50 pengawal Habib Rizik. Di antara kesamaan dengan kasus KM 50 yang Novel singgung adalah klaim adanya tembak-menembak antara anggota, kejanggalan pada handphone, CCTV, dan lain-lain. Terkait CCTV, sosok murid Habib Rizik ini juga merasa ada kejanggalan dan mirip dengan kasus KM 50. Novel pun berkelakar bahwa senjata yang dipakai ajaib karena sekali menembak akan mematikan segala hal di sekitar termasuk CCTV.
Sebelumnya, Kepala Polres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Hardi Susianto, mengatakan bahwa penyidik telah mengamankan atau melakukan penyitaan sebuah dekoder CCTV Pos Satpam Kompleks Rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo untuk penyidikan. Pengakuan Presiden Jokowi terhadap 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu dikritisi. Selain terlambat dan hanya sebatas aksesoris politik, Jokowi dianggap tak memiliki legitimasi moral untuk menangani perkara pelanggaran HAM berat. Sosiolog politik UNJ Ubedillah Badrun mengatakan, rezim Jokowi juga menjadi aktor dalam perkara HAM berat, sebab terdapat kasus tewasnya petani, mahasiswa, buruh pada masa pemerintahan Jokowi. Ubed mengakui pernyataan tersebut telah disampaikannya dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta Jumat kemarin. Diskusi dihadiri sejumlah tokoh seperti ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio dan Adi Masardi. Ubed melanjutkan, terjadinya pelanggaran HAM pada rezim Jokowi merupakan fakta yang turut tercatat dalam lembar sejarah. Dia membeberkan pada 2019 seorang mahasiswa di Kendari tewas tertembak aparat. Belum lagi kasus lainnya seperti tewasnya 6 pemuda pada 2020 di KM 50. Tewasnya lebih dari 100 supporter dalam tragedi Kanjuruhan juga dapat digolongkan pelanggaran HAM berat apabila diusut secara imparsial dan independen. Pada sisi lain, lanjut Ubed, Presiden Gus Dur telah lebih dulu menyampaikan permintaan maaf kepada korban tragedi 1965 sampai 1966. Permintaan maaf Gus Dur yang disampaikan tahun 2000 lebih progresif dibanding Jokowi karena sebatas menyampaikan pengakuan. Kaitkan dengan KM 50, murid Habib Rizik komentari kasus tewasnya Brigadir J di rumah Verdi Sambo. Banyak kesamaan senjata ajaib. Di antara banyaknya kejanggalan-kejanggalan pada kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo adalah mengenai CCTV. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, CCTV di rumah Verdi Sambo sudah rusak semenjak 2 minggu lamanya sehingga sangat sulit menyingkap tabir kasus ini dari hal tersebut. Dekoder CCTV Pos Satpam di komplek perumahan juga diketahui telah diganti oleh pihak tertentu. Berdasarkan pengakuan Ketua RT setempat, pihaknya tidak diberitahu apa-apa terkait pergantian dekoder CCTV tersebut. Mengenai misteri CCTV kasus insiden berdarah di rumah Verdi Sambo ini, Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin angkat suara. Dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Analisis Data yang juga disiarkan YouTube Refli Harun Channel, Novel melihat ada kesamaan apa yang terjadi di rumah Verdi Sambo dengan kasus KM 50 pengawal Habib Rizik. Di antara kesamaan dengan kasus KM 50 yang Novel singgung adalah klaim adanya tembak-menembak antara anggota, kejanggalan pada handphone, CCTV, dan lain-lain. Terkait CCTV, sosok murid Habib Rizik ini juga merasa ada kejanggalan dan mirip dengan kasus KM 50. Novel pun berkelakar bahwa senjata yang dipakai ajaib karena sekali menembak akan mematikan segala hal di sekitar termasuk CCTV. Sebelumnya, Kepala Polres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Hardi Susianto, mengatakan bahwa penyidik telah mengamankan atau melakukan penyitaan sebuah dekoder CCTV Pos Satpam Kompleks Rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo untuk penyidikan.